Nah, kemudian kita akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Pada peta konsep tersebut dapat dilihat bahwa materi berdasarkan komposisinya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada zat tunggal terdapat unsur dan senyawa, sedangkan pada campuran terdapat campuran heterogen dan campuran homogen. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur terbagi menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Untuk perbedaannya, mari kita simak tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini dapat dilihat perbedaan antara unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Senyawa terbagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik, di mana senyawa organik merupakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Kemudian campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen, di mana campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Kemudian, apa sajakah contoh dari unsur, senyawa, dan campuran? Mari kita simak percakapan berikut ini. Halo Dini. Hai Dito. Wah, apa ini Dini? Ini adalah emas, air, sirup, dan campuran minyak dengan air. Untuk apa Dini? Ini semua merupakan contoh dari unsur, senyawa, dan campuran Dito. Wah, mana yang termasuk contoh dari unsur? Yang termasuk contoh unsur adalah emas. Terdapat pula contoh unsur lainnya pada tabel periodik berikut. Nah, pada tabel periodik berikut ini dapat dilihat unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Lalu, manakah yang termasuk senyawa? Yang termasuk senyawa adalah air. Terdapat pula contoh senyawa lainnya pada tabel berikut Dito. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut contoh senyawa yang pertama yaitu natrium klorida dengan rumus NaCl berguna untuk garam dapur. Kemudian terdapat sukrosa dengan rumus C12H22O11 berguna untuk pemanis gula. Kemudian asam klorida dengan rumus HCl berguna untuk pembersih lantai, dan lain sebagainya. Kemudian, manakah yang termasuk campuran? Nah, yang termasuk campuran adalah sirup dan campuran air dengan minyak.
di mana sirup merupakan campuran homogen, sedangkan campuran air dengan minyak merupakan campuran heterogen. Pada tabel tersebut dapat dilihat beberapa contoh campuran lainnya seperti perunggu dengan komponen penyusunnya yaitu tembaga dan timah, kemudian kuningan dengan komponen penyusun tembaga dan seng. Terdapat pula air kopi dengan komponen penyusun air, bubuk kopi, dan gula pasir, dan lain sebagainya. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Mari kita bahas mengenai perubahan materi di video selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.